Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dan pemirsa, seperti biasa ya, Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai bronkiolitis. Nah, bronkiolitis ini merupakan kondisi medis yang umum terjadi pada bayi dan juga anak-anak. Bronkiolitis ini merupakan peradangan di saluran kecil yang ada di paru-paru. Nah, langsung saja kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dokter Putri. Halo dokter, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Perjalanan lancar, aman ya? Aman, luar biasa. Terima kasih Dokter Putri sudah hadir. Kemudian juga ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, cantik sekali ya. Terima kasih sudah hadir. Ini yang perdana ya dok ya? Perdana. Baik, terima kasih dokter. Nah pemirsa dan juga dokter, hari ini kita membahas mengenai bronkiolitis. Kalau saya baca bronkiolitis ini peradangan di paru-paru kecil ya? Peradangan di udara kecil di paru-paru begitu ya? Nanti kita jelaskan sebenarnya lokasinya itu di mana. Tapi memang masuk ke dalam bagian paru-paru atau saluran pernafasan. Oh, dan ini memang umum terjadi di bayi dan anak kecil ya? Pada anak-anak. Kalau dewasa beda lagi ya dok ya? Lagi Beda lagi. Baik, mungkin langsung saja kita bahas ya dok ya. Mungkin yang pertama Dokter Putri silakan. Oke, saya izin berdiri ya. Ya. Oke, kita hari ini sebenarnya minggu ini tema kita itu tentang sistem pernafasan. Jadi apa-apa yang terjadi di sistem pernafasan kita, masalah-masalah yang terjadi di sistem pernafasan kita akan kita bahas di minggu ini. Nah, hari ini kita bahasnya khusus tentang namanya bronkiolitis nih. Mungkin kalau pemirsa TVRI di rumah sudah sering nonton Dokter Kito, kalau yang belakangnya ada tis-tis kayak gini, itu udah tahu tuh pasti karena peradangan atau infeksi ya. Sama juga sama yang hari ini kita bahas, bronkiolitis. Jadi peradangan pada bronkiolus ya. Nah, jadi nanti kita akan lihatkan gambar. Jadi sistem pernafasan kita itu kan panjang ya. Ada dari hidung, dari mulut juga, kemudian nanti turun ke tenggorokan atau trakea, nanti bercabang lagi bronkus, bercabang lagi bronkiolus sampai ke alveolus dan parenkim paru. Itu kan bagian dari keseluruhan sistem pernafasan kita. Nah, khusus untuk bronkiolitis ini terjadilah peradangan di bagian bronkiolus. Jadi dari cabang dua besar tadi, dari tenggorokan bercabang, nah di cabangnya lagi, nah di situ yang kecil-kecil, bener ya kalau kata Mbak Julia tadi, di paru kecil ngomongnya, sebenarnya bukan paru kecil, tapi bagian dari paru-paru, bagian organ dari paru-paru itu yang bagiannya kecil-kecil. Nah di situ yang terjadi infeksi atau peradangan. Nih kita ngomongin bronkiolus, biasanya dia sering terjadi pada anak-anak. Pada anak-anak kurang dari 2 tahun biasanya ya. Diameternya juga masih sangat kecil tuh organ sistem atau sistem pernafasannya. Nah biasanya disebabkan karena apa dok? Karena virus ya. Jadi yang paling sering menyebabkan bronkiolitis ini atau peradangan pada bagian bronkiolus ini adalah virus. Namanya respiratory syncytial virus atau RSV. Atau bisa juga virus penyebab pneumonia, bisa juga. Udah kita bahas juga ya tentang pneumonia ya. Terus ada juga virus yang menyebabkan influenza. Sering ya anak-anak batuk pilek, demam. Nah, itu disebabkan karena virus. Nah, virus ini juga bisa menyebabkan peradangan pada bagian bronkiolus atau bronkiolitis tadi. Ya. Pada anak-anak ini secara sistem imun atau sistem kekebalan tubuh dia memang belum membentuk sempurna seperti orang dewasa. Jadi memang sangat rentan untuk terkena penyakit-penyakit terutama yang disebabkan karena virus. Jadi sangat dianjurkan untuk seorang ibu untuk menyusui anaknya, menyusui ASI eksklusif atau bahkan ASI sampai dengan usia 2 tahun dan mensupport anak tersebut dengan makanan yang bergizi untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun peradangan di organ manapun ya, karena anak-anak itu memang sangat rentan terkena penyakit.
karena sistem kekebalan tubuhnya belum tumbuh dan berkembang secara sempurna. Nah, ini yang kita ngomongin tadi, Mbak Julia, bronkiolus. Kalau kita lihat, ini kan gambar paru-paru ya. Ini gambar paru-paru kita. Sebenarnya kalau kita teropong lagi ke dalam, banyak sekali nih komponennya ya. Jadi kalau kita cuma bisa lihat di luar kayak gini aja, sebenarnya di dalamnya ada bagian-bagiannya lagi. Ini kan dia tenggorokan ya, kita nyebutnya secara awam kita nyebutnya tenggorokan atau trakea kalau bahasa medisnya. Udara itu kan masuk ya lewat hidung katakanlah, nanti difilter oleh bulu hidung, mukus dan lain-lain, turun ke tenggorokan agar bisa difilter di dalam paru-paru. Nah, ini sebelum masuk ke dalam parenkim parunya, ini kan ada trakea, bercabang dua, ini bronkus. Namanya bronkus. Nah, si bronkus ini dia bercabang lagi menjadi bronkiolus, bagian yang lebih kecilnya. Nah, itulah yang terjadi peradangan atau inflamasi atau pembengkakan begitu. Kalau misalnya paru yang sehat atau tanpa peradangan, dia kan bentuknya seperti katakanlah seperti pipa. Nanti untuk udara dia akan masuk keluar secara lancar, terfilter secara lancar di sana. Nah, kalau kita paru-parunya mengalami peradangan, bronkusnya mengalami peradangan atau bronkiolusnya mengalami peradangan, otomatis nanti diameternya menjadi lebih kecil. Kemudian ada mukus namanya. Mukus itu seperti cairan sebagai bentuk kompensasi dari tubuh karena ada virus kan tadi, ada benda asing yang membuat tubuh itu merespon untuk mengeluarkannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengeluarkan banyak mukus. Makanya nanti akan muncul gejala yang terdapat pada anak-anak tersebut dengan peradangan pada bronkiolus ini, salah satunya batuk, kemudian sesak begitu ya, karena terjadi peradangan ataupun pembengkakan pada bagian bronkiolus. Oke. Ini ya, tadi kita bahas bahwa bronkiolitis ini disebabkan oleh patogen atau dari asap beracun. Asap beracun ini contohnya seperti asap rokok yang paling sering, yang paling dekat dengan anak-anak. Jangan salah ya, untuk asap rokok itu bukan misalnya kita merokok terus kita sambil gendong anak, bukan cuma itu. Misal kita merokok 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya, kemudian kita tetap gendong anak kita, itu masih bertahan loh, asap rokoknya itu masih bisa bertahan di baju, di tangan, di rambut, di kulit. Nah, itu yang membahayakan untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang tadi ya, yang sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna begitu. Nah, ini aku mau ngomongin tentang faktor risiko atau siapa saja sih orang-orang atau anak-anak yang rentan terkena bronkiolitis ini. Kalau kita ngomongin faktor risiko beda dengan penyebab ya, atau etiologi tadi. Kalau penyebab itu dia yang menyebabkan, seperti yang disebutkan tadi virus, itu sebagai penyebab dari penyakitnya. Kalau faktor risiko ini yang meningkatkan kemungkinan bayi ini atau anak ini terkena penyakit ini ya. Beberapa di antaranya, pertama BBLR itu berat bayi lahir rendah ya, di bawah 2.500 gram. Anak lahir di bawah itu, di bawah berat bayi lahir normal, dia akan rentan terkena penyakit. Bukan cuma tentang penyakit bronkiolitis ini, ada banyak sekali penyakit-penyakit yang rentan terkena untuk bayi-bayi dengan BBLR atau prematur ya. Prematur kurang dari 36 minggu. Bayi yang dengan keadaan-keadaan tertentu, mungkin ada penyakit lain, ada penyakit bawaan, itu juga rentan terkena penyakit ini ya. Kenapa? Mungkin ada organnya yang belum berkembang secara sempurna, secara sistem kekebalan juga belum sempurna, usia kurang dari 5 bulan ya. Kemudian populasi sosial ekonomi rendah, ini mohon maaf ya, bukan pasti orang dengan sosial ekonomi rendah itu rentan terkena penyakit, tidak. Tapi ini dikaitkan dengan pola hidup biasanya. Dikaitkan dengan pola hidup dan pendidikan. Kenapa dibilang begitu? Misalnya kita nih Indonesia ya. Indonesia ini negara berkembang kan. Nah, Indonesia negara berkembang ini dia masih sangat survive. Kita tuh masih sangat
berjuang dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan asap rokok, dengan kebersihan, pola hidup sehat, itu masih sangat berjuang. Bukan cuma Indonesia, tapi juga negara-negara berkembang lainnya. Nah, negara-negara berkembang ini kan mostly atau kebanyakan orangnya itu secara kemampuan ekonomi masih di bawah atau masih rendah. Karena itu tadi ya, kurang edukasi, mungkin kebiasaan pola hidup bersih dan sehatnya masih kurang, sehingga masih perlu digalakkan oleh pemerintah. Makanya dia sejalan dengan faktor risiko dari penyakit-penyakit peradangan, salah satunya bronkiolitis ini. Kemudian ada gangguan imun kongenital, ini penyakit bawaan ya. Terus ada orang tua perokok. Nah, ini perlu di-highlight ya, orang tua perokok bukan cuma ayah, ada juga yang ibu merokok sejak hamil, bisa juga, atau mungkin orang-orang di sekitar rumah, kakak, adik, atau om, tante, atau tetangga, itu juga bisa menyebabkan penyakit bronkiolitis ini kalau misalnya dia merokoknya sembarangan, setelah merokok langsung pegang bayinya, langsung pegang anaknya, nggak cuci tangan dulu ya, itu juga meningkatkan risiko. Lingkungan padat penduduk ya, terkait dengan kebersihan. Penyakit paru kronik atau displasia bronkopulmonal, ini juga masuk ke dalam penyakit bawaan ya. Baik, jadi itu faktor risiko bronkiolitis ya dok ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya, usai jeda siap. pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.